Ini mukjizat luar biasa. Mukjizat saya tuh bebas, lalu dapat istri pendeta, lalu dapat gereja, ya itu luar biasa sekali. Halo guys, selamat datang di channel @apokalips11. Subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, langsung kita gas wawancara dengan Reza Bukan, artis yang sudah lama tidak terlihat di dunia hiburan saat ini. Apa kabarnya dia? Kita akan wawancara tentang bagaimana kehidupannya sekarang ini. Ternyata dia sudah menikah dan mempunyai anak satu. Dan bagaimana perjalanan percintaan dia dengan seorang pendeta perempuan. Bagaimana dia membina rumah tangganya sekarang, kita akan ikuti. Langsung kita gas ya guys. Hai Kak Reza, Kak Sere. Hai. Apa kabarnya nih Kak? Puji Tuhan, baik, all good. Oke. Kak Reza dan Kak Sere nih, kabarnya kalian berdua bertemu di rutan ya Kak. Ceritain dong Kak kisah pertemuan kalian nih. Ya, jadi pertemuan kita di awal itu ketemunya di rutan Salemba. Jadi di sana ibu ini melayani, saya penghuni sana ya. Sebagai warga binaan. Jadi bertemu karena ibu ini melayani di gereja Bethesda di dalam rutan Salemba. Sebenarnya awalnya nggak ada rasa apa-apa ya, malah yang ada rasa takut karena ini termasuk pendeta killer. Jadi kalau dia khotbah tuh suka gebuk-gebuk mimbar, ya kan? Petugas aja dimarahin kalau lewat. Jadi saya paling males kalau maunya tuh kalau ibadah tuh maunya ketemu hadirat Tuhan, lemah lembut. Tapi ini kok mau gubrak. Jadi saya juga. Jadi pertama kali ketemu nih, sekali ketemu habis itu nggak mau ikutan lagi ibadahnya. Ya. Tapi akhirnya ada acara dari gereja dan akhirnya memaksakan saya harus membawakan sebuah acara yang memang ibu ini sudah bikin dari pengobatan gratis ya. Pertama tuh acara Natal yang yang diadakan 2019. Yang diadakan Kemenkumham. Kebetulan gereja kami dan saya dipercayakan oleh para pejabat Kemenkumham yang ada di situ untuk melayani. Nah, itu acara besar banget yang memang nggak pernah dibuat gitu. Dan nggak tahu kenapa kami yang memang udah dipilih dan saya minta Reza yang MC. Nah, pada saat itu Reza, karena ini acara besar, akhirnya dia mau. Karena Reza waktu itu beberapa kali saya undang, kalau dia nggak acara besar, kalau nggak Pak Karutan yang undang, dia nggak akan mau nongol. Masih sombong, masih belum bertobat itu. Iya, jadi ya kesempatan kita ketemu di sekali, kedua kali setelah ada acara dari gereja kami, pengobatan gratis GBN Sampel. Waktu itu Jakarta Timur mengadakan 600 pengobatan gratis bagi warga binaan. Pada saat itu tanpa melihat siapapun, dalam arti kata semuanya campur, boleh mau kepercayaan yang lain juga enggak masalah. Jadi 600 itu saya juga minta di MC. Nah, waktu itu boleh dibuka acara itu oleh Pak Karutan. Pak Karutan mungkin juga sudah minta dia untuk membuka acara itu dan dia mau. Di situ pertemuan yang kedua. Nah, singkat cerita, pertemuan ketiga saya dipercayakan untuk mengadakan persekutuan doa untuk para pengurus yang ada di situ, di gereja di sana. Nah, ketemu dia. Nah, dari situ kami tidak ada rasa apa-apa ya, yang memang saya melayani dia dalam arti kata secara kerohanian di situ. Jelas rasanya masih plain waktu itu ya. Masih belum ada coklat, vanilla, strawberry belum ada. Jadi dia masih mungkin agak segan juga sama saya. Jadi kan nggak ada rasa, nggak ada rasa cinta. Terus gimana tuh bisa tiba-tiba? Nah, mulai ada rasanya itu adalah begitu ibu ini menawarkan untuk ikut pendalaman Alkitab. Saya sebagai orang yang baru saja bertobat lalu haus akan Tuhan, saya ikut akhirnya, ya kan, mau mengenal lagi. Betul. Pengenalan akan kekristenan itu seperti apa, kerohanian seperti apa, dan ya saya bersyukur bahwa dia sambut itu bukan karena saya, karena memang dia punya hati yang rindu gitu. Itulah benar-benar carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua ditambahkan, termasuk istri pendeta ditambahkan dalam hidup saya. Amin. Tapi penasaran nih, waktu itu di antara Kak Reza dan Kak Seri, siapa sih yang menyatakan cinta lebih dulu? Justru lucunya gini, nggak ada yang menyatakan cinta sama sekali ya. Nggak ada ya. Kita tuh pacaran nggak ada yang bilang kita jadiannya enggak. Memang kita yang memang ngalir, memang ya seperti pacaran dewasa ya, karena kami berdua, apalagi saya pribadi, saya sangat menjaga bahwa saya sadar bahwa saya adalah seorang pemuka agama yang mungkin saya akan menjaga
bukan menjaga di depan saja, tapi memang saya harus menjaga bagaimana saya kepada anak-anak rohani saya, termasuk dia gitu. Jadi ada hal-hal yang saya lihat pada saat itu, dia memberikan satu tanda kode juga bahwa ternyata dia bukan anak-anak gitu ya. jadi ada tanda yang memang dia Ya. berikan sinyal buat saya bahwa dia ada rasa tertarik, bahkan mungkin mau lebih mengenal saya gitu secara pribadi. Dan itu saya sambut karena saya melihat Reza itu udah bukan Reza yang dulu gitu, Reza yang memang Amin. benar-benar diubahkan, dan dia memang saya melihat dia mengalami Tuhan di situ. Makanya saya buka hati gitu. Waktu itu abis itu butuh berapa lama Kak? Dari pacaran pendekatannya dulu sampai akhirnya diajak menikah nih dan lain-lain. Pendekatan kita itu sesuai dengan pendalaman Alkitab. Sangat ekspres. Kitab Amsal selesai, kitab Yohanes selesai. Nah, itulah jadian di sana. Akhirnya kita sama-sama saling ngasih tahu bahwa harapannya ibu apa, saya apa. Loh, ternyata apa yang kita doakan itu kok sama gitu. Jadi intinya adalah saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan memang kasih kesempatan buat saya untuk mempunyai pasangan hidup, kasih tanda saya bisa bebas tahun ini. Waktu itu tahun 2020 ya. Ya, dan pengenalannya itu sekitar kurang lebih pada saat saya melayani dia tuh hampir 1,5 tahun. Nah, dekatnya itu setelah 1,5 tahun. Jadi sekitar kurang lebih 2 bulan saya minta dia untuk masuk ke dalam sekolah pendalaman Alkitab itu. Bulan ketiga makin dekat. Bulan keempat dengan doa-doa yang kita nyatakan kepada Tuhan, apakah ini benar-benar pasangan hidup buat kami? Nah, itu Tuhan jawab semua sampai dia menunjukkan keseriusan dia bahwa saya mau menikahi kamu gitu. Berarti sempat ada memikirkan dulu ya Kak Sere ya, dan juga meminta petunjuk dari Tuhan ya Kak? Betul sekali. Jadi ya kita benar hati-hati betul ya. Jangan sampai ada hal-hal kesalahan yang kita buat di luar daripada keinginan kita. Kak Sere nih, Kak Reza dan Yes. Kak Sere, sebelumnya maaf nih ya Kak, kan saat itu Kak Reza sedang tersandung kasusnya ya. Apa sih yang membuat Kak Sere bisa yakin untuk menikah dengan Kak Reza? Ini pertanyaan kedua ya setelah kemarin itu. Belum kedua ini ya. Iya, kan memang nggak ada yang ini. Iya, iya. Saya melihat Reza itu satu hal yang saya lihat, bahwa jaminannya adalah Tuhan, bahwa Tuhan yang merubah dia. Amin. Jadi pada saat saya melihat buah hasil tindakan seorang Reza Bukan, bahwa saya lihat ya sudah, saya percaya bahwa Tuhan yang memang membuat dia untuk berubah, ya bukan karena saya. Karena balik lagi, saya juga tidak mau melihat perubahan Reza hanya sebatas berubah saja, tapi tidak ada action, tidak ada perbuatan, tindakan. Pada saat itu dia berbuat, dia bertindak sampai dengan saat ini, dan saya percaya sampai dengan selamanya. Karena saya melihat dia semakin berbeda, berubah, dan mau sungguh-sungguh berkomitmen sama Tuhan. Jadi itu jaminan saya, dan itu yang membuat saya mau menikahi seorang Reza Bukan. Amin. Nanti aku jajarin ya. Banyak ya? Kak Sere kan tadi bilang ada perubahan Iya. Kak Reza. Betul. Sosok seperti apa sih Kak Reza di mata Kak Sere saat itu? Saat ini dia seorang figur imam buat saya, seorang bapak yang penuh kasih, suami yang penuh kasih, dan kami masih perlu banyak belajar seumur hidup untuk boleh saling melengkapi, untuk boleh saling mengerti. Karena pembelajaran suami istri itu tidak cukup setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi seumur hidup. Dan tapi saya melihat bahwa saya bersyukur Tuhan kirim Reza untuk memperlengkapi diri saya, untuk bisa saling mengisi. Kok sama sih? Aku juga mau bilang gitu loh. Kak Reza, Iya. apakah Kak Sera saat itu menjadi salah satu support system Kak Reza nih, di mana Kak Reza, mohon maaf yang sebelumnya Kak, kabarnya ingin hidup. Ya. Betul. Apa Betul saat sekali. itu jadi support systemnya? Ya, jadi yang pertama sih memang Tuhan yang utama yang Ya. sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bertobat. Amin. Dan yang kedua ya, kalau bicara soal support system, ya termasuk beliau yang menjadi support system saya. Karena dalam pertobatan harus ada pemulihan, dan dalam kebangkitan itu saya benar-benar mempunyai sesosok pribadi ya kan, yang menjadi kakak rohani saya, yang menjadi penopang doa saya. Di saat saya memang tidak punya apa-apa, tidak ada harapan, ya
Serafina hadir dalam hidup saya, memberikan arti yang lebih-lebih lagi, yang mana tadinya saya nggak pernah merasa cukup, tapi dengan bertemu dia saya merasa bersyukur, itu sih. Kak, kalian nih Kak, respon keluarga kalian saat memutuskan mau menikah itu seperti apa sih Kak? Bahagia banget Bang, bahagia banget. Apalagi saya kan, wah ternyata anakku laku juga. Ternyata anakku gila hebat ya dia. Kalau mama sih bilang gitu, ternyata bisa loh ya. Bisa, kalau sama Tuhan sih pasti bisa, apa aja bisa ya. Iya. Kalau keluargaku awalnya gini, mungkin ada sedikit yang pernah saya angkat ini pada pertanyaan ini, yang pertanyaan yang kedua, bahwa waktu saya masih Reza, saya muridkan sebagai adik rohani saya, ada abang saya di dalam, pernah diproses Tuhan juga, ya di Rutan Salemba, dan abang saya lebih dulu bebas dari sana, dan abang saya melihat sosok seorang Reza. Nah pada saat itu dia sudah mendengar, tapi saya belum menuturkan. Nah tapi keluarga saya sudah mulai tahu dari abang saya ini. Nah akhirnya saya dipanggil sama papa saya, sama keluarga, baru mereka tanya, benar nggak? Iya benar, saya bilang. Ini mau bebas, dan karena memang keluarga sudah tahu dia mau bebas, ditanya tujuannya apa, nanti bawa ke sini. Dan dia justru bukan saya yang minta, dia yang bilang saya mau datang ke keluarga kamu. Dan di situ dihadapin sama Reza, segitu banyak pertanyaan dari keluargaku sama papaku, abang aku, apalagi udah sempet temenan kan di dalam gitu kan. Jadi udah pakai dibilang, wah gua sayang sama adik lu bang, gini. Dia oke, dia tunjukin apa yang menjadi perkataan dia gitu. Ini luar biasa emang. Saya kan keluarga cuman saya, adik dan adik. Ya, kalau begitu ketemu keluarga Sere, ada abang, kakak, banyak adik, inang bau, banyak sekali. Keluarga Batak kan ya. Jadi awal-awal memang merasa kayaknya, waduh ini bener nggak nih? Tapi memang kalau segala sesuatu yang udah dihadapkan sama Tuhan, pasti segalanya ada damai sejahtera, lancar, bertemu dengan Bapak, langsung belajar tortor kita, selesai itu ya, lalu diterima dengan baik, diterima semua keluarga, dan akhirnya nggak pakai lama, begitu bebas Agustus 2020, September 2020 kami menikah. Setelah melewati berbagai cobaan nih, gimana nih kehidupan kalian sekarang, apalagi udah punya anak ya? Yes. Betul sekali. Ada perubahan gak sih setelah menikah? Perubahan pasti banyak perubahan, karena kami juga menyadari bahwa perjalanan hidup itu adalah pelajaran hidup buat kami. Karena waktu kita bilang wah nggak mau punya anak tapi ternyata Tuhan kasih anak. Jadi itu merupakan perubahan pola pikir kita juga ya, bahwa ternyata sekarang ini nggak kita bisa mau suka-suka kita maunya dipimpin Tuhan, maunya terus kita diarahkan Tuhan. Saya terus terang nggak mau jatuh lagi, saya mau benar-benar hidup benar dengan Serafina tentunya, dengan keluarga saya ini. Saya pengen benar-benar bisa menyenangkan Tuhan, bisa menyenangkan keluarga ya kan, dan terlebih lagi bisa menyenangkan saya ini. jadi dulu pernah kepikiran nggak mau punya anak? Awal-awal karena kita merasa kan udah 40 tahun. Lihat usia juga. Pada saat itu usia saya 41. Betul. Nah, Tuhan kasih di 42. Yang kita pikir, aduh, kayaknya gue udah tua. Begitu Tuhan kasih hamil juga, saya ada sempat rasa malu ke rumah sakit kan. Yang lain semua muda semua. Umur berapa saya sampai tanyain? 30 Bu, 28 Bu. Terus begitu, ibu berapa? Aduh malu saya mau 42 gitu kan. Wah ya udah. Tapi syukur ya. Tuhan pakai adik saya untuk ngasih kita stay honeymoon di Pulau Arua ya. Arua Bubak dan akhirnya jadi bener luar biasa itu. Kabarnya juga nih Kak Reza juga mendirikan gereja ya Kak? Yes, betul sekali. Apakah Kak Reza saat ini gak mau lagi jadi artis dan lebih fokus melakukan pelayanan kepada jemaat gimana? Ya, jadi ini merupakan mukjizat Tuhan yang juga diberikan buat saya pribadi, karena ibu ini sudah lebih dahulu menjadi gembala di gereja di GBI Ensemble Jakarta Timur. Otomatis setelah kami bersatu berkomitmen, dan akhirnya kami diutus untuk menggembalai sebuah gereja, dan ini menurut saya ya sebuah bukan tantangan ya, sebuah panggilan, karena anugerah juga, kasih karunia Tuhan, panggilan yang saya harus penuhi, bahwa setiap orang yang sudah dipilih tentunya sekarang ini harus benar-benar menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan
menjadi seorang gembala, ya puji Tuhan, ini mukjizat luar biasa. Mukjizat saya tuh bebas, lalu dapat istri pendeta, lalu dapat gereja, ya itu luar biasa sekali. Jadi kalau saya boleh tambahkan, jadi kalau dulu mungkin begini, Reza artis, sinetron, presenter, MC dan DJ. Nah sekarang beda. Sekarang Reza tetap nih artis, presenter, dan juga mungkin dipercayakan Tuhan ada beberapa sinetron yang kemarin sudah selesai. Nah sekarang menjadi Bapak Gembala. Jadi DJ-nya itu sudah diganti dengan seorang gembala hamba Tuhan yang memang Tuhan percayakan, dan saya bersyukur bahwa dia diletakkan di tempat yang benar. Karena pada saat Tuhan percayakan, mungkin dia berkarya lebih bebas lagi, malah menyesatkan dia, menghanyutkan dia. Dan saat ini dia ada di track yang benar-benar Tuhan mau. Nah, bahkan mungkin dia juga harus berkomitmen, dan saya lihat dia berkomitmen bahwa dia harus putus segala sesuatu yang merusak dia dulu. Dan itu komitmen yang membuat saya tuh semua orang harus berani untuk memutuskan itu. Dan saya lihat dia berani untuk memutuskan itu, bahwa saya udah nggak DJ lagi. Dan saya melihat dari dia semua alat-alat DJ-nya udah nggak dipakai dia. Dia bilang saya mau kasih orang. Saya udah nggak di sini lagi passion saya. Karena kenapa? Walaupun mungkin Tuhan kasih saya karya, tetap berkarya, saya akan berkarya, tapi sekarang sudah tidak di jalur yang seperti ini. Gitu. Tapi kalau tawaran apa jadi MC atau Masih. main sinetron masih? Ya? Masih puji Tuhan, masih jadi MC pernikahan, Dan MC kemarin baru selesai ya. event, iya 30 betul. episode. Sinetron masih, ya puji Tuhan. Saya tidak mau mendahului Tuhan, tidak mau mencuri Ya. kemuliaan Tuhan. Biar Ya. apa yang Tuhan berikan buat saya jalankan. Termasuk bonus misalnya ada di entertainment, ya tetap Ya. saya ambil. Cuman saya pilih-pilih biar tetap tracknya lurus ya, Ya, jangan betul. belok-belok. Karena mungkin ada pertanyaan juga kayak kemarin begini, Kak DJ kan juga nggak harus rusak, kata siapa? Kita nggak bisa yang namanya bargaining ya. Kalau Betul. sudah kita tahu kehidupan seperti itu ya lebih bagus kita yang menarik diri untuk tidak ada di lingkungan itu. Gitu. Karena saya lebih tahu lah kekurangan dan juga apa yang menjadi kejatuhan saya, makanya Ya, saya betul memilih sekali. untuk ya meninggalkan dunia DJ. Iya betul. Nah, Reza, satu lagi nih, apa sih Ya. pelajaran pernikahan Kak Reza memang sebenarnya dari yang sebelumnya itu dan yang tidak akan kamu ulangi nih di pernikahan yang sekarang? Ya, sebuah pelajaran hidup yang luar biasa yang saya dapat dari pernikahan, ya kan, ini nggak main-main. Jadi memang apa yang kita pengen lakukan, sertai Tuhan dalam apapun itu. Tuhan akan memberikan yang terbaik dan benar buat kita. Jadi saya belajar bahwa mungkin dulu saya salah, tapi sekarang saya mau belajar untuk menjadi benar. Iya. Seperti itu. Ya yang paling utama sih melayani, mengasihi keluarga ya. Ya. Itu yang paling utama. Itu. Karena Tuhan juga mau kita keluarga dulu, baru keluar. Gitu. Ya itu yang saya lihat dari dia. Oke, terima kasih banyak Kak Terima Reza. kasih. Ya, itu tadi adalah Reza Bukan, artis yang sudah lama tidak nongol di dunia hiburan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel @apokalips11. Terima kasih dan arigato guys.